Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Pandemi COVID-19 telah merubah landscape perekonomian dunia menuju tatanan ekonomi baru atau new economy. Hal ini didorong dengan percepatan adopsi teknologi digital di berbagai lini ekonomi masyarakat. Nah, lantas seperti apa potensi new economy yang berbasis digital ini? Kita akan simak selengkapnya dalam menatap landscape baru teknologi Indonesia. Ya, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang begitu besar, di mana Indonesia merupakan negara dengan total penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk usia produktif bahkan mencapai lebih dari 191 juta jiwa atau 70,7% dari total populasi. Dan sebagian besarnya merupakan generasi Z dan juga generasi milenial. Nah, sementara dari sisi pengguna digital, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai lebih dari 345,3 juta pengguna dengan penetrasi internet sebesar 73,7%. Dan sementara trafik internet ini mengalami peningkatan hingga 20% di sepanjang tahun 2020, khususnya adalah di masa pandemi COVID-19. Nah, bahkan dengan kekuatan ini, pemanfaatan teknologi 4.0 dapat menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 mendatang. Kita lihat berikutnya. Nah, lalu sejauh ini seperti apa sih sebetulnya perkembangan perusahaan berbasis digital di Indonesia? Nah, per Oktober 2021, Presiden Joko Widodo ini menyebutkan ya bahwa Indonesia telah memiliki 2.229 perusahaan rintisan atau startup. Nah, angka ini menjadikan Indonesia negara dengan jumlah startup terbanyak kelima di dunia. Dari jumlah startup ini, sebanyak satu perusahaan berstatus dekakorn alias memiliki valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara 6 diantaranya ini merupakan unicorn atau memiliki valuasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah sangat bergantung ya dengan perusahaan-perusahaan rintisan ini. Kita lihat mulai dari sektor ride hailing ini dikuasai oleh Gojek, kemudian ada juga perusahaan rintisan karya anak bangsa yaitu adalah perusahaan rintisan karya anak bangsa, kemudian ada juga Grab yang disupport oleh Mtek. Nah, sementara untuk sektor transportasi dan juga akomodasi kita ketahui ada Traveloka, ada Tiket.com dan juga masih banyak lainnya. Kemudian kita lihat sektor berikutnya, ada e-commerce yang baru saja menggelar hajatan 11.11 ya kemarin, ada dari dalam negeri yaitu Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada OLX, Lazada hingga Shopee yang juga dibackingi oleh si grup asal China. Kemudian kita lihat dari sektor financial technology atau fintech begitu ya, yang juga tidak kalah ramai pemainnya. Mulai dari uang elektronik seperti OVO, Dana, Link Aja hingga fintech untuk berinvestasi seperti ada Bibit, ada Ajaib, ada Bareksa, Investri dan juga masih banyak lagi. Berikutnya ada juga education technology atau juga edtech begitu ya seperti Zenius dan juga Ruang Guru dan juga aplikasi-aplikasi atau platform lainnya. Kemudian dari sektor yang tengah naik daun di masa pandemi yaitu health tech, ada Halodoc, Alodokter hingga Klik Dokter dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian yang juga tidak kalah ketinggalan ada agrotech ataupun juga yang bergerak di sektor agrokultur begitu ya, ada Sayurbox, Tanihub dan juga lain-lain. Nah, tentunya para pemain ini pun juga akan terus berekspansi apalagi di tahun 2021 ini. Salah satu e-commerce besutan tanah air yaitu Bukalapak sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dan segera akan disusul oleh GoTo Group atau perusahaan hasil merger antara Gojek dan juga Tokopedia. Dan pastinya ke depannya juga akan muncul lagi banyak perusahaan rintisan baru, mungkin bahkan di sektor-sektor yang juga baru. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, jadi di satu sisi dukungan pemerintah amat diperlukan ya dalam era transisi industri 4.0 ini, khususnya dalam hal regulasi dan juga pembangunan infrastruktur digital demi menunjang operasional perusahaan digital di dalam negeri. Nah, di tahun ini pemerintah telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan ekonomi digital untuk periode di tahun 2021 hingga tahun 2024. Adapun
Roadmap ini mencakup 4 sektor, yaitu adalah infrastruktur digital, kemudian pemerintahan digital, ekonomi digital, dan tentunya juga masyarakat digital yang terus didorong oleh pemerintah kita. Dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pun telah melakukan inovasi kebijakan seperti menerbitkan UU Ciptaker ataupun juga UU Cipta Kerja, kemudian ada juga PP Postelsiar, kemudian ada juga peraturan Menkominfo demi mendorong perluasan dan juga peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi di Indonesia. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, lantas seperti apa sih sebetulnya proyeksi kontribusi pemanfaatan teknologi ini terhadap PDB di tanah air? Karena rupanya prediksinya juga tidak main-main ya. Dan bahkan Presiden Joko Widodo ini menilai di tahun 2022 potensi ekonomi digital Indonesia ini bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.759 triliun rupiah ya kalau kita konversikan ke mata uang rupiah. Nah, nilai ini setara dengan 40% dari total potensi ekonomi digital negara-negara di kawasan ASEAN pada periode yang sama. Nah, sementara di tahun 2030 bahkan proyeksinya pun lebih besar lagi, lebih masif lagi, di mana upaya pengembangan keterampilan digital ini diprediksi akan memberikan kontribusi bahkan mencapai 4.434 triliun rupiah begitu kepada PDB kita di tahun 2030. Dan hingga tahun tersebut Indonesia diperkirakan akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Nah, tentu ya kita harus bersiap lagi menyambut era industri 4.0 ini agar tentunya potensi ekonomi digital yang begitu besar ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemajuan ekonomi Indonesia.